Di balik narasi, juara pilkada era corona, hasil analisis, bahasa dan media, kajian linguistik, mikro dan juga makro. Oleh kelompok 4, terdiri atas Adi Lulus Sapitri, Khairunisa, Novia Angelia, Tri Oktavi, Ima, Melisa Dwi, dan Nuzula Magfiro. Berikut adalah data kata yang akan kami analisis dan berbagai teori. Digelar di tengah pandemi, akankah kesehatan dan keselamatan para pemilih, petugas penyelenggara di lapangan, sampai para kandidat bisa terjamin? Data kata tersebut berasal dari caption Instagram akun Mata Najwa yang diposting pada bulan Desember 2020. Berbagai teori yang akan kami gunakan adalah sebagai berikut. Ada morfologi, morfofonemik, semiotika, dan sosiolinguistik. Yang pertama, ada hasil analisis dari teori morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik tentang bentuk kata. Dalam hasil analisis morfologi di sini, proses morfologisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama prefiks, kedua sufiks, dan yang ketiga simulfiks. Prefiks adalah sebuah afiks yang pengimbuhannya diletakkan pada bagian awal dari sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Di sini contohnya ada 3. Yang pertama, terjamin. Kata dasar jamin itu tuh terbentuk dari ter plus jamin. Yang kedua, digelar. Kata dasarnya gelar, yang terbentuk dari di plus gelar. Yang ketiga, petugas. Kata dasarnya tugas atau yang wajib dikerjakan, terbentuk dari pe plus tugas, menjadi orang yang melakukan tugas. Lalu yang kedua ada sufiks. Sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar, melekat di belakang bentuk dasar atau biasa disebut dengan akhiran, yaitu ada kan, i, an, dan nya. Dalam contoh di sini terdapat 2 sufiks. Yang pertama itu lapangan. Sufiksnya adalah an, yaitu terbentuk dari lapang plus an. Yang kedua, akankah. Sufiksnya adalah kah, yang terbentuk dari akan plus kah. Kah di sini berfungsi sebagai pertanyaan. Dan yang terakhir ada simulfiks. Simulfiks berasal dari bahasa Latin yaitu simulatus yang berarti melekat, membentuk, atau bersamaan. Bisa dikatakan jika simulfiks adalah proses penambahan prefiks dan sufiks di satu kata yang sama. Contohnya yaitu ke an, pe an, per an, dan beran. Di dalam caption IG terdapat 2 simulfiks. Yang pertama, kesehatan. Konfiksnya yaitu ke an. Ke plus sehat plus an. Lalu yang kedua, keselamatan. Konfiksnya juga ke an, yang terbentuk dari ke plus selamat plus an. Selanjutnya ada kata kerja pasif. Menurut Kraft, prefiks di berfungsi untuk pembentukan kata kerja pasif verba transitif yang secara umum mengandung makna kepasifan. Dalam arti, objek lebih dipentingkan, sedangkan pelaku turun peranannya hanya sebagai pelengkap. Dalam data kata terdapat prefiks di yang terlihat pada kata digelar. Berdasarkan teori dan data tersebut, maka data kata yang diteliti termasuk ke dalam kalimat pasif. Lebih jelas lagi dikaji, kalimat pasif tersebut memiliki kata kerja pasif yang terletak di awal kalimat, di mana umumnya berisikan subjek. Ada narasi di balik susunan kata kerja pasif dan kata kerja sebagai pembuka kalimat. Jika dikaji berdasarkan teori Kraft, kalimat tersebut lebih mementingkan objek dibandingkan pelaku dan sebagai subjek. Dalam kalimat tersebut, kata digelar sebagai predikat mengarah kepada pilkada, kesehatan sebagai objek, dan para penyelenggara negara sebagai subjek.
sehingga dapat dimaknai bahwa kalimat tersebut mengandung narasi yang memendingkan dan mengedepankan atau memfokuskan isu kesehatan dibanding para penyelenggara negara. Kalimat ini mengajak masyarakat untuk mengingat betapa vitalnya kesehatan saat itu, ditambah lagi dengan tanda tanya, membuat kalimat itu begitu mewakili rakyat untuk mempertanyakan kembali isu kesehatan yang menjadi objek fokus kalimat tersebut. Selanjutnya ada hasil analisis berdasarkan teori morfofonemik. Morfofonemik. Pada prefiks pe berubah menjadi pen jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfonem awal s. Seperti pada kata penyelenggara, yakni berasal dari prefiks pen plus selenggara. Selanjutnya yakni morfem pen berubah menjadi pem apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem pe, pe. Dalam hal ini fonem pe hilang. Pada data kata di atas terdapat kata pen plus pilih sama dengan menjadi kata pemilih, sehingga fonem pe hilang dan berubah menjadi kata pemilih. Selanjutnya ada hasil analisis dari teori semiotika, baik dari segi poster maupun dari segi kebahasaan. Selain ditemukan data pada caption, gambar yang diunggah juga cukup menarik untuk diulas. Dalam gambar tersebut mengandung tanda-tanda yang membawa pesan dan representasi dari kondisi yang terjadi. Di antaranya terdapat dua tangan, kanan dan kiri. Sepasang tangan tersebut menggunakan kemeja putih, yang mana dapat dimaknai sebagai simbol dari penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan. Berdasarkan waktu unggahan yakni Desember 2020, kondisi saat itu sedang hangat diperbincangkan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Hal itu direpresentasikan oleh kursi kerja yang terdapat baju dan topi khas pejabat negara yang muncul sebagai ikon kekuatan negara. Kemudian tangan yang lainnya tergenggam dan seolah sedang menghantam partikel-partikel yang hadir sebagai ikon virus, sehingga tangan tersebut menjadi simbol perlawanan atau upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, gambar tersebut memberikan pesan bahwa saat ini negara sedang menghadapi dua fenomena besar secara bersamaan, yaitu pandemi dan pilkada. Namun, krisis kesehatan yang melanda tersebut tak menghalangi para pejabat pemerintahan untuk memperoleh kekuasaan. Selanjutnya ada hasil analisis semiotika dari segi kebahasaan dengan menggunakan teori Barthes. Yang pertama ada makna denotasi. Frasa juara pilkada era corona pada poster mengandung makna denotasi bahwa penyelenggara negara lebih mementingkan perebutan kursi kuasa dibanding dengan isu kesehatan. Yang kedua, ada makna konotasi. Frasa juara pilkada era corona pada poster secara konotatif dapat dimaknai terhadap kepedulian para kandidat terhadap masyarakat dan isu kesehatan, namun hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan. Dan yang terakhir ada mitos. Secara konteks, dapat diambil bahwa resiko kesehatan dalam budaya masyarakat dapat diminimalisir dengan protokol kesehatan. Namun, pada faktanya, protokol kesehatan saja tidak cukup untuk meminimalisir krisis kesehatan yang sedang terjadi. Dan yang terakhir ada hasil analisis dari teori sosiolinguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik, yang berarti kajian teori yang berhubungan dengan masyarakat dan bahasa yang digunakan. Dalam wacana ini, kami melihat ada beberapa konteks. Yang pertama ada konteks situasi. Adapun yang dimaksud dalam konteks situasi ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia salah satu negara di dunia yang terkena dampak pandemi. Dalam situasi ini, permasalahan kesehatan menjadi prioritas negara. Yang kedua ada konteks budaya. Negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia secara rutin menggelar pemilihan kepala daerah setiap 5 tahun sekali. Itulah yang dimaksud dengan konteks budaya. Selanjutnya dari variasi bahasa.
Register merupakan gejala. Menurut Hadi, register ini merupakan gejala yang terdapat dalam variasi bahasa. Register itu satu variasi dalam tutur yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu yang disesuaikan dengan profesi dan perhatian yang sama. Jadi berdasarkan kalimat yang menjadi data register sebelumnya, media pers ini sering melekat pada register politik maupun kesehatan sebagai konteks sosial yang sering terjadi. Salah satunya, register politik dan kesehatan dapat ditemukan pada data register, yakni berupa kata pandemi, kesehatan, keselamatan untuk kata register kesehatan, dan kata pemilih, petugas penyelenggara di lapangan, serta para kandidat itu tergolong ke register politik. Dan yang terakhir, sosiolek. Menurut Chair, sosiolek ini merupakan variasi bahasa berdasarkan penuturnya yang disebut sosiolek atau dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Secara sosiolek, caption tersebut menunjukkan ciri dari suatu kelompok yang terhimpun dalam kerja media, sehingga menggunakan bahasa yang formal dan baku juga bahasa khas media. Hal ini juga dibuktikan dengan kata digelar dan terjamin. Diksi yang digunakan masih dapat dipahami sama kalangan yang berpendidikan. Nah, tapi buat kalangan yang non berpendidikan ini butuh pemahaman yang lebih dalam. Jadi berdasarkan analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa media Mata Najwa ini memiliki keberpihakan pada kelas kelas bawah, yakni rakyat, dan bekerja sebagai penghubung antara suara rakyat terhadap kelas atas, yakni penguasa negara. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.